warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalam habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa asbihi wa mawala amma ba'du. Di sini saya akan berpidato tentang wirausaha dalam Islam anjuran Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita menjalankan berwirausaha dalam Islam, terdapat beberapa hal yang mendorong perlunya kita mempelajari karakteristik ekonomi dalam Islam. Yang pertama, kita harus meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan sosialis memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan. Kedua, membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional untuk memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Di sini, manajemen bisnis Islam merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Pentingnya melakukan wirausaha sesuai dengan anjuran Rasulullah ini agar membuat seseorang tumbuh menjadi sosok wirausaha yang lebih unggul. Selain itu, berwirausaha mencerminkan kerja keras yang akan menambah pelajaran penting dalam kehidupan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan berwirausaha karena wirausaha adalah profesi yang sangat mulia. Mestinya umat Islam bangkit dari keterpurukan ekonomi khususnya dalam mengatasi problem kemiskinan, yaitu dengan mengembangkan jiwa entrepreneurship yang kokoh dan tangguh. Apalagi di tengah samudra modern saat ini, menjadi wirausahaan sesungguhnya hanya membutuhkan keberanian secara pribadi. Dalam membangun jiwa kewirausahaan umat yang bertujuan pada keuntungan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat, maka nilai luhur yang akan terkandung dalam ajaran Islam hendaknya perlu untuk dirubah. Nilai ibadah yang luas, di mana bukan hanya terkait dengan aspek ritual saja, dapat menjadi motivasi utama untuk membangkitkan semangat berwirausaha. Motivasi ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa-jiwa bisnis dan kewirausahaan, sebab menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan awal dalam membentuk dan menciptakan pribadi yang ulet, tanggung jawab, dan berkualitas, hingga akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya kompetensi kerja. Berdagang merupakan salah satu bentuk wirausaha dan profesi yang sangat mulia dan utama, selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan, serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. At-tajirus soduq al-amin ma'an nabiyyin was-sodiqin wa syuhada, yang artinya pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Contohnya, ketika umur 17 tahun, Nabi Muhammad SAW telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pamannya. Namun, pada usia menginjak 20 tahun adalah masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Beliau harus bersaing dengan para pemain senior dalam perdagangan regional. Rasulullah menjalankan usahanya dengan mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu yang pertama kepuasan, yang kedua pelanggan, dan yang ketiga pelayan yang unggul. Di samping itu, Rasulullah juga memiliki sebuah branding yang tercermin dari sikapnya yang baik, sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Arab pada waktu itu. Hal ini menguntungkannya dalam kewirausahaannya.
Salah satu potret kesuksesan Rasulullah dalam dunia bisnis tidaknya tercermin dari mahar yang diberikan oleh kepada Siti Khadijah bin Khuwailid. Jika dituangkan dengan nilai mata uang, sekarang mahar Rasulullah untuk Khadijah bukanlah jumlah yang sedikit, yaitu mencapai sekitar 6 miliar. Sebelum saya mengakhiri pidato, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholaitana wa siyamana wa qimana wa rukumana wa sujudana wa khusyu'ana ya arhamar rahimin. Innaka afun karib tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma izzati amma yasifun wa salal ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.